Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febrianti, NPM 19411002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dan saya mengambil tema inovasi bisnis di era pandemi. Di era pandemi COVID-19 atau COVID-19 ya. Terus perencanaan. Sebelum kita memulai sebuah bisnis, tentunya kita harus menyusun perencanaan terlebih dahulu agar nantinya kita bisa menjalankan bisnis dengan teratur. Benar. Di sini perencanaan sangat penting ya, karena kita sebelum memulai sebuah usaha, sebelum membuka sebuah bisnis, maka kita harus merencanakan terlebih dahulu. Berikut ada beberapa perencanaan. Nah, sebelum membuka usaha kita harus merencanakan lokasi. Lokasinya di mana? Tetap atau berpindah atau properti, yaitu dengan membeli milik sendiri atau sewa. Lokasi juga harus strategis ya, pastinya strategis. Harus bisa dapat dijangkau di segala sisi. Keamanan sangat ketat dan juga harus ada di keramaian. Intinya dia lokasinya harus strategis agar semua bisa menjangkau usaha kita atau bisnis yang ingin kita bangun tadi. Terus transportasi kita harus menentukan transportasi apa yang harus kita gunakan saat menjalankan bisnis kita nanti kalau sudah berjalan. Ya, seperti mobil, motor, pesawat juga bisa. Semuanya bisa lah, yang penting bisa jalan ya. Yang penting bisa nyampe aja barangnya. Transportasi juga sangat penting ya, karena tanpa transportasi usaha kita sulit untuk berjalan, karena sekarang ini di era pandemi COVID, jadi dianjurkan untuk di rumah saja. Maka transportasi juga sangat penting. Misalkan teman kita yang dari Pringsewu ingin membeli barang yang ada di toko kita, misalkan ingin membeli sebuah pakaian, 2 buah, 3 buah juga nggak masalah sih. Nah, tapi karena di era pandemi dianjurkan untuk di rumah saja, maka kita mau tidak mau untuk mengantarkannya menggunakan mobil. Misalkan kita harus mengantarnya dengan mobil, itu gunaan transportasi untuk mengantarkan barang kita ke konsumen. Lanjut, izin usaha. Surat izin usaha diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa, atau disebut juga dengan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CP, PT, koperasi, dan BUMN dan sebagainya. Surat izin usaha juga sangat penting ya. Di sini saya, karena surat izin usaha berpengaruh juga untuk perdagangan kita, agar kita mempunyai izin untuk membangun usaha kita di suatu daerah atau di suatu kota. Sumber daya manusia juga sangat berpengaruh. Di sini ada keluarga, karyawan, masyarakat. Sumber daya manusia, misalkan dia ingin mendaftar, ingin menjadi karyawan kita. Kalau karyawan dia dari melalui interview dan lain-lain lah, dan mendaftar ke toko kita jika ingin bekerja. Keluarga juga bisa keponakan kita, kakak kita, sepupu, kakek, cicit, cucu, dan lain-lainnya. Masyarakat ini bisa berupa tetangga lah, tetangga pokoknya yang ada di sekitaran kita, intinya masyarakat aja. Peluang. Jika kita ingin membuka usaha, kita harus melihat peluang apa saja yang masih tren atau yang kira-kira banyak dibutuhkan oleh pasar. Benar. Peluang juga kita harus melihat peluangnya apa nih. Misalkan sekarang ini anak muda nih, banyak bener yang baju-baju yang setelan gitu kan. Terus yang masih tren di pasar lah, kira-kiranya apa? Misalkan seperti pakaiannya trennya kayak apa? Jangan yang dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu sekarang tahu sendiri, zaman now ya, zaman modern apa-apa, ingin yang gaul anak-anak sekarang. Bidang usaha di sini ada jasa dan produk. Kalau jasa itu seperti contohnya pariwisata, dia penyewaan kendaraan, terus apa sih yang
penerjemah ini bahasa, terus dia penyewaan penginapan kalau nggak salah. Ya itu kalau di jasa. Kalau di produk dia bisa berupa sepatu ya, bisa dari produk-produk. Pokoknya yang dibuat diproduksi lah pokoknya kalau yang diproduk. Terus jenis usahanya di sini ada pertanian, pertambangan dan pabrik. Kalau pertanian itu kayak di gambar ini nih. Dia sayur-sayuran bisa, padi bisa, terus pokoknya yang ditanam lah pertanian ya. Ditanam, dituai. Terus pertambangan ini bisa, kalau pertambangan itu tambang emas juga bisa, terus batu bara bisa, dan masih banyak. Kalau pertambangan saya kurang tahu sih tentang apa. Kalau pertanian saya lumayan tahu karena saya anak orang tani. Bapak saya seorang petani, jadi saya tahu. Kalau pabrik juga dia seperti pabrik roti, pabrik pakaian, pabrik kulit, pabrik sepatu, dan ini banyaklah. Pabrik padi juga ada di sini. Oke, maaf ya, agak sedikit bercanda karena tidak bisa terlalu serius saya ini. Strategi. Kita harus menyusun strategi agar usaha kita dapat dijalankan dengan baik. Berikut strateginya, saya akan jelaskan. Strategi pemasaran. Di sini ada target pasar dan metode pemasaran. Target pasar itu targetnya apa yang kita kejar. Misalkan target kita kalangan anak muda, ibu-ibu, pelajar, mahasiswa. Nah, itu target pasar kita. Karena mereka lah ya yang mau beli ini jenis usaha kita, mau beli dagangan kita, pasti mereka. Nggak mungkin kan kalau kakek-kakek biasanya kan udah beda lagi gitu kan, atau nenek-nenek. Nah, di sini metode pemasaran. Metode pemasarannya banyak sih. Media sosial bisa, aplikasi bisa, terus perorangan juga bisa. Kalau metode pemasaran media sosial dia banyak. Biasanya ibu-ibu tuh. Sekarang apalagi ABG-ABG baru naik itu kan. Biasanya pakai Facebook tuh. Kita share di Facebook. Kita metode pemasaran lewat Facebook. Kalau anak-anak gaul biasanya kan Instagram tuh, bisa lihat Instagram. WhatsApp juga bisa, website juga bisa ya. Terus kalau dia lewat aplikasi itu kayak Lazada sama Shopee itu bisa. Kalau dia perorangan dari teman ke teman, misalkan saya punya teman, saya cerita saya jual barang ini. Nah, teman saya menyampaikan lagi ke teman dia yang lain. Terus tetangga tuh metode pemasarannya perorangan. Keuangan juga sangat berpengaruh dalam menjalankan usaha, karena kalau tidak ada uang, maka tidak ada modal. Kalau tidak ada modal, bagaimana usaha kita bisa berjalan? Nah, benar. Kalau uangnya nggak ada, gimana kita ada modal? Modal yakin sama berani doang juga nggak bakal cukup ya. Yakin juga itu sangat modal kalau modal yakin, tapi uang juga modal yang sangat besar. Berikut saya jelaskan sumber modal. Modal dapat bersumber dari mana saja, baik dari modal kita sendiri atau bisa juga dari pinjaman bank. Benar. Di sumber modal ini misalkan dari diri kita sendiri ya, dari misalnya kita udah lama pengen buka usaha, jadi kita nabung biar nanti 5 tahun ke depan kita punya modal sendiri tuh, karena uang tabungan kita. Kalau dia pinjaman bank, dia bisa juga. Biasanya pinjaman bank itu ya pakai bunga ya, biasanya punya anak ya. Makanya saya nggak suka di bank itu. Nah, ini dia bisa bayarnya bisa kredit, tapi dia bunganya juga ini ikut dia. Kredit bisa biasanya, kalau telat itu dikasih bunga gitu kan, dikasih anak gitu. Nah, tapi kalau dia sistem ada juga sih yang tetangga saya itu berapa ya, sistemnya tahunan dia. Jadi setahun itu dalam per bulan dia nggak bayar, cuma setahun dia ini bayar tapi langsung lunas dia, tapi tetap aja ada bunga dan ada anaknya gitu. Terus modal yang dibutuhkan, kita juga harus menghitung berapa modal yang dibutuhkan saat membangun sebuah usaha. Modal lokasi, kita tidak mempunyai lokasi sendiri, maka kita kan nyewa. Nah, berapa tuh sebulannya, berapa, misalkan 3 juta, itu modal untuk lokasi sendiri. Beda
Terus transportasi, kita juga belum mempunyai kendaraan sendiri. Misalnya belum punya mobil, pastinya kita menyewa mobil dulu. Berapa per bulan? Belum bensin dan lain-lain. Dan masih banyak sih yang modal yang dibutuhkan, seperti membeli barang atau untuk membayar karyawan, ya banyak. Terus pengelolaan, kita juga harus mengelola uang di dalam usaha kita. Perbedaan uang pribadi dan uang perusahaan, memanajemen uang kas dan evaluasi bulanan. Maksudnya gini, kita harus bisa membedakan uang pribadi kita dan uang perusahaan agar tidak tercampur aduk. Nah, terus laporan keuangan. Laporan keuangan juga sangat penting karena jika tidak ada laporan keuangan, maka kita tidak mengetahui berapa pengeluaran dan keuntungan bahkan kerugian usaha. Benar, kalau tidak ada laporan, kita kan manusia ya. Manusia ini sering hilap ya. Jadi, pengeluarannya kita lumayan banyak, keuntungannya lumayan, kerugiannya banyak banget karena kita tidak membuat laporan keuangan kita. Kita nggak buat, oh ini saya, kalau buat laporan kan kita bisa ini sih, memanajemen uang. Saya untung nih, aduh saya rugi nih, saya harus ini lagi, harus cari cara lagi, saya harus buat laporan gitu. Pokoknya laporan penting ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.